yang hadir secara offline ataupun yang mengikuti dari rumah. Itu rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, ya. Tentu nikmat iman ini terus kita syukuri, ya. Nikmat kesehatan yang kita syukuri, alhamdulillah bisa hadir, terutama yang hadir offline. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian juga bergabung di Kutab Al-Fatih ini untuk mencoba berdiri berbagi. Mari kita awali dulu untuk majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini di tengah-tengah kita ada guru saya ini, Ustadz Izam. Bukan nih, siapa ini? Oh, Masya Allah. Iya. Bapak Ibu, hafizakumullah, sebelum saya memulai dan melanjutkan materi kajian kita, saya ingin menyampaikan bahwa ada persamaan antara kita, Bapak Ibu, wabil khusus bapak-bapak ya, dengan Rasulullah SAW. Ya, bahwa ada persamaan antara kita, para ayah ini, dengan Rasulullah SAW. Persamaan pertama antara kita dengan beliau SAW adalah kita sama-sama hamba Allah yang dituntut untuk beribadah. Rasulullah juga hamba. Beliau diperintah untuk beribadah, kita pun sama. Nah, persamaan kedua adalah beliau suami dan kita juga suami. Ya. Beliau punya istri, kita pun demikian, para ayah. Beliau oleh Allah diberi tugas untuk membimbing keluarga, istri beliau dan anak-anak beliau, termasuk cucu beliau. Kita pun punya kewajiban yang sama. Ya. Kita punya kewajiban yang sama. Kita punya istri, punya anak, dan diberi tugas oleh Allah untuk membimbing mereka. Bedanya, Bapak Ibu, hafizakumullah, kita ini para ayah tidak mendapatkan wahyu, itu aja masalahnya. Bedanya beliau Nabi, Rasul, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia biasa, orang awam, para suami, para kepala rumah tangga yang tidak mendapatkan wahyu. Ya, cuma kita adalah komunitas para ayah, para suami yang ingin menjadi ayah yang baik. Ayah yang ingin mencontoh sedikit demi sedikit bagaimana Rasul sebagai ayah, gitu ya. Ingin mencontoh beliau sedikit demi sedikit bagaimana jadi suami yang baik untuk istri kita dan anak-anak kita. Maka kalau beliau mendapatkan wahyu dan kita mendapatkan wahyu, maka kita sebagai awam tentu harus thalabul ilm, ngaji bagaimana contoh-contoh dari beliau dalam beribadah. Contoh-contoh beliau bagaimana menjadi kepala rumah tangga, ya. Contoh-contoh dari beliau bagaimana kiat-kiatnya, tips-tipsnya dalam membina putra-putri beliau. Nah, maka ngaji ya, bagi wali santri Kutab Al-Fatih, khususnya Sidoarjo, menjadi sebuah keniscayaan. Nah, termasuk ngaji ilmu fikih, ya. Betul, ilmu tauhid, ilmu akidah itu pokok ya. Tapi syariat ini juga menjadi satu ilmu yang fardhu ain untuk kita pelajari, Bapak Ibu, ya. Dan ini menjadi salah satu bahan kita atau modal kita menjadi qawwam di tengah-tengah rumah tangga kita, ya. Bagaimana kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga sedangkan kita tidak bisa mencontohkan cara wudhu yang benar pada anak-anak kita, ya. Bagaimana kita bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik jika kita nggak bisa menjadi imam sholat, ya, di rumah tangga kita, ya. Maka kita perlu ngaji, bapak-bapak, sehingga ilmu fikih toharoh, fikih shol yang kita pelajari ini adalah modal untuk qawamah kita, ya, bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan buatan, ya, tapi sebagai bekal bahwa untuk menjadi kepala rumah tangga, menjadi ayah, kita perlu ilmunya. Untuk membimbing istri dan anak kita perlu ilmu, ya.
kita ingin membimbing mereka menjadi ahli ibadah, ya kita harus punya ilmunya. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang toharoh, ya. Maka kita bisa menyampaikan, ya, ketika anak-anak kita habis pipis, habis buang air kecil, tanpa istinja, ya, kemudian wudhu, ya, kemudian sholat. Nah, kita bisa menyampaikan, ya, kepada anak-anak apa Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, ya, misalkan kita sampaikan, ya, bahwa setelah pipis syariatnya adalah istinja, karena kita punya ilmunya, ya. Anak kita suruh sholat tanpa wudhu, ya, habis main nyom, ada orang sholat ikut sholat, kita sampaikan. Nah, Rasulullah mengajarkan atau Al-Quran menyampaikan bahwa Allah nggak menerima sholat yang tidak wudhu. Nah, ini karena kita tahu ilmunya, teman-teman, ya, para ayah. Jadi antum, kita semuanya ini belajar ilmu fikih ini, fikih toharoh, fikih sholat, sebagai modal qawamah kita, ya. Ya, pertama modal kita dalam beribadah, ya, sebagaimana tadi Rasul juga beribadah. Tapi yang kemudian ini adalah modal qawamah kita. Kalau Rasulullah mengajarkan pakai wahyu langsung, ya, kalau kita harus ngaji sedikit demi sedikit, ya, satu bab, setengah bab, terus berikutnya seperti itu, sambil kita perbaiki kualitas ibadah kita, toharoh kita, sholat kita, plus nanti kita bimbing pelan-pelan, ya. Kita cek bapak-bapak, nggih, dicek istri kita wudhunya sudah betul, ya. Ya mungkin ini agak vulgar, mandi jinabatnya sudah betul belum, ya? Dulu sudah kita pernah ajarkan. Ini tugas kita para ayah, ya. Mungkin nggak muluk-muluk, ya, masalah qawamah untuk bab ini. Coba sudah betul nggak istri kita mandi kalau suci dari haid, sudah betul nggak, ya, dan seterusnya. Nanti meningkat lagi, sudah betul nggak cara wudhunya istri kita, sudah betul nggak cara wudhunya anak kita. Nah, sekarang kita bab sholat, sudah betul nggak cara sholatnya istri kita, cara wudhu sholatnya anak-anak kita. Itu sebagai mukadimah kajian kita. Semoga dengan itu antum hadir ke sini tuh punya visi, punya target, bahwa ilmu ini harus saya pahami, untuk kemudian saya amalkan, untuk kemudian saya ajarkan kepada minimal bapak-bapak keluarga panjenengan, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, Syekh Al-Qadhi Abu Syuja, beliau mengatakan, melanjutkan pembahasannya, ya. Sekarang halaman 11, 19 bagi yang ada kitabnya. Faslun. Ini fasal baru, pembahasan baru. Wa syara'itu sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Ya. Syarat-syarat salat, ya, sebelum kita melaksanakannya. Jadi sebelum kita masuk di dalam salat, sebelum kita menjalankannya, itu khamsatu asya, ada 5 hal. Jadi ada 5 syarat. Sebelum kita menjalankan salat, harus kita laksanakan dulu 5 hal ini, Pak Aris. Apa saja? Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas. Yaitu sucinya anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Ini sudah kita bahas sekarang di bab taharah, ya. Ini mulai kita ajarkan ke anak-anak kita, bahwa kalau habis pipis, istinja dulu, cawik dulu, habis itu wudhu, baru boleh sholat, ya. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita, kalau ingin sholat bersama ayah di masjid, kalau ingin sholat bersama abi di masjid, nanti ikut sholat tarawih bersama abi di masjid, ya wudhu dulu, misalkan ini. Ini taharatul a'dha'i minal hadath. Wan najas, misalkan, harus suci dari najis. Bi ikut sholat, bi. Ya. Ayah ikut sholat, boleh nggak? Boleh, nak. Tapi sholat itu harus suci dulu. Kamu kalau harus pipis, harus cawik dulu. Bagaimana bicaranya cawik? Harus kita ajari. Apalagi kalau anak kita belum sunat. Mohon maaf, ya, saya sampaikan ini. Kalau anak kita laki-laki, ya, belum sunat,
belum hitan maksudnya, itu mohon maaf, zakarnya itu masih ada ujung kulupnya kan. Itu kalau pipis, itu masih ada yang nempel di bagian kulupnya. Sehingga dulu guru kami mengajarkan kalau anak kita itu masih ada kulupnya, untuk bisa toharoh istinja ya, cawi dengan baik, suci sampai tuntas, mohon maaf ya harus dibuka. Ya, harus dibuka. Kita ajarkan, nggak apa-apa kita ajarkan. Dan ini bukan aib ya, ini bagian dari tarbiyah kepada anak-anak kita yang laki-laki. Ya. Nah, untuk anak perempuan ya mungkin nanti ibu-ibu yang lebih paham. Agar istinja kita menjadi istinja yang sempurna. Bukankah apa ya, gagal dalam masalah istinja ini menjadi salah satu penyebab azab kubur ya, betul kan? Kemarin sudah kita bahas. Itu. Jadi apalagi ini momentum menjelang Ramadan ya. Bapak-bapak, pasti anak kita pingin itu ke taraweh. Ayo taraweh, ayo, aku ikut taraweh, Umi aku ikut taraweh. Nah ini momentum yang tepat sekali anak-anak kita untuk kita ajarkan masalah ini. Boleh ikut taraweh sama Umi, boleh ikut taraweh sama Abi, syaratnya ini, wudhu dulu, karena suci dari hadas. Atau kalau habis pipis, nggak boleh langsung lari, harus suci dulu. Ya. Nah, ini bagian dari qawamah, Bapak-Bapak. Ibu-ibu, ini bagian dari tugas kepemimpinan di rumah tangga. Ya. Itu yang pertama, harus suci dari hadas dan najis. Baik hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil insya Allah sudah paham, hadas besar ya. Mungkin anak-anak kita yang kecil belum paham ya. Apa itu jima, nggak paham itu. Apa itu haid, nifas, mungkin nggak ya. Tapi untuk anak-anak kita yang sudah konuni 1, anak-anak kita yang sudah konuni 2, apalagi nanti ya Surabaya itu sudah ada konuni 3 dan konuni 4, nggak apa-apa diberitahu bahwa ada istilah namanya haid, ada istilah namanya nifas ya. Ini harus diberitahu. Mana sudah saya sampaikan ya ibu-ibu, bapak-bapak juga ini, kalau punya putri sekarang sudah konuni 1, itu berarti umurnya sudah kurang lebih 9 atau 10 tahun. Dan ingat, 9 atau 10 itu sudah banyak yang haid. Nah, harus difahamkan, dikenalkan istilah haid itu apa ya. Baik, ini yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas. Hadisnya jelas ya, nanti la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah nggak menerima loh. Umar, tapi Allah nggak menerima loh kalau sholat kalau kamu masih ada hadas. Ini sampaikan gitu. Taib. Yang nomor 2 syaratnya, ini sebelum sholat ya, masuk satrul aurati bilibasin tohir, ya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ada 2 variabel di sini. Pertama menutup aurat, yang kedua pakaian yang suci. Nah ini pernah disampaikan oleh Ustadz Budi ya, bahwa mengkaji fikih toharoh ini secara urut kemudian fikih sholah ini sudah bagian dari sex education ya. Jadi dalam Islam nggak ada itu istilah sex education, nggak ada. Cukup anak diajarkan fikih toharoh dengan benar, itu dia sudah paham tuh bahwa ada organ-organ vital dalam tubuhnya yang harus dijaga, ditutupi, tidak diumbar kemana-mana. Ini satrul aurat. Jadi anak sudah kita kenalkan konsep aurat. Ya. Mungkin kalau kecil, malu, pakai celana malu, boleh. Tapi itu harus segera berubah menjadi, auratnya harus ditutup. Kita kenalkan itu bapak-bapak, ibu-ibu, kosakata aurat. Kita kenalkan ke mereka. Ya. Sejak kapan Ustaz? Monggo sejak awal. Kalau memang sholat itu diperintahkan untuk kita sampaikan umur 7, ya maksimal umur 7 sudah kita kenalkan bahwa, nah ini namanya aurat. Ya. Mana aurat yang harus ditutup saat sholat? Nanti di pembahasan disebutkan untuk yang laki-laki baina surrati warrukbah. Khusus sholat ya, antara
pusar sama lutut. Sebentar, jangan protes dulu. Ini minimal. Ustaz, sekarang kayaknya nggak relevan. Jangan dulu. Iya, untuk orang Sidoarjo. Iya, mungkin untuk orang Jawa Timur ya. Ini nggak relevan. Tapi Bapak Ibu hafizakumullah ingat, ini ada hadisnya ya, bahwa syariat Allah itu qabilun likulli zaman wa makan. Syariat Allah itu sangat bisa diterima di seluruh zaman. Mungkin ya di sini stok pakaian berlimpah-limpah, PGS, mana-mana pasar-pasar banyak. Tapi coba teman-teman kita yang sekarang di Afrika ya, di pedalaman sana ya, kemudian di tempat-tempat yang sekarang ada konflik, betapa pakaian ini barang yang mahal, ya, barang yang mahal. Kadang-kadang mereka punya selembar kain saja, mungkin hanya bisa untuk nutupi, yaitu tadi baina surrati warrubah. Ya, terlepas nanti ada hadis bahwa memang aurat laki-laki itu, tapi demikian. Adapun aurat wanita saat sholat ya, saat sholat itu para ulama di sini disebutkan kullal badan ma'ada al-wajh wal kaffain. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah, ini berarti wal kaffain, berarti ini. Jadi para ulama terutama mazhab Syafi'i yang disebut kaffain itu yang ini. Kalau ini batinul kaffain, ada zahirul kaffain. Kalau mazhab Syafi'i ini maksudnya harus ditutup. Ingat kita sedang belajar mazhab Syafi'i ya. Mungkin ada, loh Ustaz, berarti kalau ummahat sholat begini bagaimana? Kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Karena yang di aurat itu adalah kecuali wajah. Saat sholat ya, di mazhab Syafi'i itu wajah dan ini telapak. Maka yang saya tahu biasanya mukenanya ibu-ibu itu panjang, kemudian ada ini apa? Kainnya di sini, kadang-kadang dikasih apa ini di sini? Apa ya? Apa namanya? Henggih, itu agar saat kasat gini itu nggak ketarik, ya. Lalu Ustaz, bagaimana? Selama ini saya sering melihat banyak ummahat itu atau akhwat itu sholat sampai sini saja. Memang ada pendapat, wallahu a'lam, mungkin di luar mazhab Syafi'i, yang ya auratnya sampai ini termasuk yang bukan aurat. Ya monggo. Ya, saya cuma belum tahu dalilnya aja. Ya, adapun yang apa sampai ini, yang itu yang saya tahu ada dalilnya. Lagi-lagi ini kita bicara fikih memang banyak masalah khilaf ya. Baik, ini nomor 2, yaitu tentang syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat yang harus kita lakukan agar sholat kita menjadi diterima oleh Allah, menutup aurat. Yang laki-laki minimal antara surroh, pusar, dan apa ini, lutut. Tapi kalau yang akhwat, yang muslimah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Permasalahan, loh Ustaz, bagaimana yang laki-laki? Kalau pakai baju koko, sangat bagus. Dan itulah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Ya. Jadi berarti Ustaz, setelah kita ngaji kitab ini, kita nggak perlu lagi Ustaz pakai songkok, nggak perlu lagi Ustaz pakai baju koko, nggak perlu lagi pakai gamis. Kan auratnya cukup antara pusar sama lutut. Nah, nanti ada namanya kesempurnaan. Ada namanya zinah pakaian. Nanti ada ayat, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu. Ya, wahai anak Adam, ambillah pakaian zinah kalian ya setiap kali masuk masjid. Zina itu apa ya? Baju koko, kalau punya surban. Ya, ini zina, ini songkok ini. Tahu pakai aja, nggak apa-apa. Meskipun minimalnya kalau nggak ada lagi, saya nggak punya songkok, nggak apa-apa. Saya nggak punya kuku, nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang akhwat tadi,
Itu kalau aurat, ya. Yang ikhwan, yang akhwat, apakah harus mukena? Tidak harus memang. Cuma di masyarakat kita amrih atau pilih amannya. Mungkin kalau pakaian yang biasa takut kena najis, akhirnya pakai mukena. Kalau memang pakaian sehari-harinya sudah masuk kualifikasi menutup aurat sesuai ini, ya nggak apa-apa. Ya, misalkan ada ibu-ibu ummahat, dia hari-harinya sudah menutup aurat. Kalau sholat ya tinggal menyempurnakan saja. Ya, Ustaz, bagi kami para umat yang bercadar bagaimana? Bagaimana? Wallahu ta'ala alam, kalau madhab Syafi'i cadarnya dibuka. Yang saya tahu ya, yang saya tahu. Jadi itu yang saya tahu. Allah alam, kalau ada pendapat lain saya yang belum tahu dalilnya. Jadi menutup aurat. Bilibasin tohir, dengan pakaian yang suci. Ya. Bilibasin tohir, dengan pakaian suci. Tentu suci bukan syarat satu-satunya, nanti juga nggak boleh ketat. Ya. Nggak boleh ketat. Ya. Ibu-ibu apa pakai mukena atau pakai tapi ketat, ya nggak boleh. Nggak boleh. Apa harus putih Ustaz? Mukena itu nggak harus. Apa harus putih Ustaz? Baju koko atau gamis kita nggak harus. Memang Rasulullah juga mencontohkan beberapa baju beliau, gamis beliau ya, surban beliau juga nggak semuanya putih ya. Itu menunjukkan boleh ya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, ada sebuah hadis bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan inna min afdali thiyabikum al-bayad, bahwa sebenarnya sesungguhnya di antara pakaian kalian yang paling afdol, ini paling afdol itu al-bayad, yang warnanya putih. Ya, maka pakailah yang putih ya, dan waqaffinu biha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan yang warna putih. Nah ini, jadi syaratnya cuma tohir saja, betul. Kemudian kalau bisa yang warna putih. Kalau nggak putih nggak apa-apa. Apalagi hari ini ibu-ibu ya mukena, tambah macam-macam. Dulu zaman kecil setahu saya rukuh atau mukena itu mesti putih. Sekarang ada yang model biru, pink, merah, apa macam-macam lah sekarang. Ya. Dan tidak hanya tohir, usahakan tidak ada gambar-gambar ya. Gambar-gambar yang dulu pernah sih di masa Nabi SAW itu bukan berupa baju, tapi berupa apa ya, kelambu atau korden ya apa ya, dipasang di kamar atau di rumahnya Nabi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kurang suka. Karena beliau SAW merasa terganggu. Beliau SAW merasa apa? Terganggu. Jadi untuk poin ini betul tidak disebutkan oleh Qadhi Abu Suja, tapi saya menambahkan hindari yang ada gambar atau tulisan. Apa gitu ya. Sekarang kan lagi ngetren tuh, kaos atau apa di belakangnya macam-macam ya. Ada yang lucu, kadang-kadang yang macam-macam, kadang-kadang berupa kayak sablonan koran itu, kayak ada kan sekarang kaos model motifnya itu kayak sablonan majalah atau sablonan koran. Itu kadang-kadang sholat sambil baca apa gitu. Dan seterusnya. Jadi pakai kaos yang polos, lebih baju pakaian yang polos ya. Sekarang kan juga banyak ya mungkin Ustaz, apa nih ini pakaian kerja Ustaz. Kan bapak-bapak ya, wali santri Kaf Sidoarjo ini kerja kantoran, kerja di pabrik, di perusahaan, di kantor, di mana bajunya di bagian belakang ini ada apa moto dari perusahaannya, atau Telkomsel kah atau apa, dan PT apa, Wijaya Karya atau apa. Boleh Ustaz, boleh ya. PTK dan seterusnya. Tapi biar mungkin ya, saya dulu pernah pakai itu, ada yang negur Pak. Nggih, saya dulu pernah pakai apa itu, ditegur. Mas, mohon di belakang aja Mas. Saya sudah berusaha pilih soft depan sama yang apa itu, imamnya. Mohon di belakang aja. Waduh, saya kecewa saya. Dan sejak saya itu saya berusaha tahu diri lah. Jadi kalau ke masjid
cari yang polos-polos. Atau sekarang ada model rompi-rompi ya, sekarang apa namanya itu? Hah? Rolas ya, rompi khusus. Di masjid-masjid juga sudah disediakan ya. Tapi kalau enggak, mending bawa itu ya untuk menutupi logo atau moto atau slogan di baju kantor kita itu ya, untuk ini. Ya. Tetap sah. Kalau panjenengan Bapak Ibu atau Bapak-bapak ya khususnya sholat pakai itu tetap sah. Cumanya ini itu mengurangi atau mengganggu kekhusyukan sholat orang yang jamaah di belakang kita. Kecuali jenengan memang saya terpaksa lah gimana lagi di belakangnya. Ya monggo. Tapi kan kita nggak seperti itu ya. Kita disyariatkan dalam agama kita untuk fastabiqul khairat ya, memilih yang soft terdepan. Masuk gara-gara itu aja kita kemudian berlomba-lomba di belakang ya, enggak kan? Ini insya Allah. Baik, nomor 3, wal wuqufu ala makanin thahir. Ingat, wal wuqufu ala makanin thahir. Berdiri ya di tempat yang suci. Berdiri di tempat yang suci. Ya. Sampai-sampai ada yang ya pakai sajadah ya. Karena khawatir di tempat sholat itu enggak suci. Kalau sajadah mungkin untuk memastikan, monggo enggak apa-apa. Tapi intinya itu. Baik, 3 dulu. Saya yakin insya Allah banyak pertanyaan. Saya persilakan dulu, kita bahas 3 poin dulu nanti tentang syarat sholat. 1, suci badan dari hadas dan najis. 2, menutup aurat ketika berdiri ya sholat di tempat yang suci. Untuk poin 3 dulu, monggo. Tadi Pak Haris dulu. Haris. Ada mic-nya mungkin? Tidak ada. Oke. Mengenai pakaian untuk sholat perempuan, itu tadi kan disebutkan kecuali wajah sama pasangan. Sekarang banyak yang saya tahu itu mungkin modelnya panjang, jadi posisi tangan telapak nggak ada. Jadi pengertian itu tadi apakah sama dengan yang laki, batas minimal di atas. Jadi kan posisi tangan juga bergantian. Barakallahu fiik Pak Haris. Jadi memang untuk masalah batasan aurat akhwat itu memang ada banyak khilaf ya. Sebenarnya mazhab Syafi'i sendiri nanti di sini enggak. Mazhab Syafi'i itu salah satu mazhab yang sangat paling ketat dalam masalah aurat. Kalau mazhab Syafi'i di luar sholat ya, semuanya itu aurat. Wajah ini aurat. Telapak tangan aurat. Jadi kalau ada muslimah mengaku bermadzhab Syafi'i, dia pasti akan pakai cadar dan bahkan sampai pakai kaos tangan. Karena di luar sholat ya, ini termasuk aurat bermadzhab Syafi'i. Maka terutama kalau kita lihat di Yaman ya, Yaman, Hadramaut, Tarim itu yang mereka kokoh ya dengan madzhab Syafi'i, rata-rata akhwat di sana tertutup ya, tertutup ya. Nah, bagaimana dengan sholat ya? Mungkin ya masih memakan nih ya, monggo. Tapi yang sekarang kita pelajari yang ini, tapi sahnya apa? Sah, insya Allah tetap sah ya. Sahnya tetap sah. Sholat yang sampai mukenanya kayak Pak Jawa itu selondongan ya, tetap sah ya. Oke, itu insya Allah. Barakallahu fiik Pak Haris. Monggo berikutnya tadi sinten? Monggo nggih. Batasan menutup aurat. Ya. Berapa kali saya lihat ada ceramah jalur jebol. Nah itu kalau nggak jelas nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat otomatis kelihatan. Itu dikatakan itu sudah nggak. Misalkan sekian senti itu sudah nggak sah atau sekian senti masih sah. Oke. Barakallahu fiik. Masya Allah bagus sekali ini. Untuk berarti itu poin berapa? Masuk satrul aurah ya. Nomor 2, menutup aurat.
Ini contoh kasus. Di awal aurat kita tertutup, Allahu Akbar. Tapi di tengah-tengah, ini sering kedapat ini saya. Saat rukuk atau saat sujud, ada jenis kaos-kaos tertentu, baju-baju tertentu itu pendek segini. Sehingga ketika dibuat sujud itu jengat. Apa jengat itu ya? Tersingkap. Tersingkap. Sehingga bagian apa ini? Brutu. Apa ini? Apa ini? Di atasnya tulang ekor. Nah itu ada segini, memanjang kelihatan. Mohon maaf ya, kadang-kadang bahkan kelihatan pakaian dalamnya. Ini batal. Batal. Batal yang melihat. Yang sholat berarti batal, nggih. Ya. Nah, kalau kita punya keberanian dan ini adalah memang bagian dari dakwah kita sampaikan, mohon maaf. Tadi sampean saat sujud itu kelihatan auratnya setiap kali sujud. Itu batal. Saya pernah nyampe, saya sampaikan. Mohon maaf, saya tapi minta maaf dulu, takut mengganggu. Mohon maaf sekali. Jadi kelihatan aurat mengulang. Atau bukan ini, entah anggota tubuh yang lain ketika mau krek, nah itu kelihatan. Sampai batasan mana aurat ya sampai kelihatan, mohon maaf ya, kelihatan kulitnya. Kulit apa ini? Kulit tubuh kita. Maka nanti secara umum syarat pakaian untuk sholat sama dengan pakaian di luar sholat, nggak boleh yang nerawang misalnya. Nerawang atau tipis banget sehingga si tembus sih, aslinya si ketok. Enggak sah, enggak sah. Ya. Jadi ini tadi. Kalau tiba-tiba sobek dan kelihatan aurat harus ditutup memang. Karena pahanya sobek ya nggak sah, Itu. Jadi itu insya Allah. Jadi tidak ada batasan minimal seberapa. Pokok sampai ada yang kelihatan kulitnya. Sampai kelihatan kulitnya yaitu batal. Apalagi sampai kelihatan banyak ya. Keplorot ya, mohon maaf ya, mungkin sarung ya, kan pakai sarung. Pas sholat tiba-tiba sarungnya melorot, ya batal. Ya, batal. Nah ini ada mungkin taharatul a'dha minal hadas. Ini kemarin sudah dibahas, tapi saya ingatkan lagi. Saat sholat suci. Tiba-tiba saat sholat, tepluk, ada telai jejak. Kita pegang. Aduh bau, batal sholat kita. Batal sholat kita. Ya. Oh semuanya najis jadi batal sholat kita. Gitu. Termasuk nanti apa misalkan kentut atau apa. Karena itu syarat sahnya sholat. Gitu. Monggo ada lagi yang online dari mana? Monggo ini dulu. Oke. Oke. Sekarang kan banyak orang yang jualan kena itu mereka punya tipis sekali. Misal kalau ada akhwat yang pakaiannya ketat terus dia pakai mukena yang terawang, itu gimana? Apakah termasuk batal atau itu sudah tertutup? Oke, wallahu alam ya. Terus terang kalau saya, tadi ada pertanyaan ibu-ibu ya, bapak-bapak yang di rumah, bagaimana kalau ada seorang muslimah ya pakai pakaian ketat, kemudian mukenanya nerawang, ya apa ini? Repot menghukuminya Pak Akbar. Gimana Pak Akbar? Secara zahir nggak kelihatan auratnya, tapi ketat. Ya, saya belum berani menghukumi ini, terus terang nggak berani. Tapi memang secara normatif, secara ideal jangan ya. Dan terus terang saya juga belum mendapati ada mukena yang nerawang, belum tahu ya, saya belum tahu. Ya cuma tipis itu kayaknya bendera itu ada. Terutama di masjid-masjid kayak Parasit itu ada yang oh ini tipis. Tapi setelah itu nggak nerawang setahu saya. Ya. Warnanya juga. Wallahu alam, saya belum tahu. Ya ini pesan ya untuk ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu kutab nggak ada lah, umat kutab nggak ada yang itu ya. Istri kita insya Allah nggak ada. Ya, kenapa? Lah ini, ya ini ibu-ibu ya mungkin Ustaz, saya jual online kena tamin ya harus stop ya.
bapak-bapak ya, jangan jualan online, ya jualan jilbab, jualan apa, ya harus yang syar'i ya, yang sesuai syarat. Oke. Baik. Itu insya Allah. Ada lagi? Oke. Itu tadi gambar. Oke. Bagaimana dengan sajadah-sajadah yang bergambar? Itu juga kadang mengatur warna ada yang Iya. Oke. Sampun. Jazakallah khairan. Jadi ini alhamdulillah ada pertanyaan dari Pak Akbar, bagaimana dengan kalau baju-baju pakaian yang bergambar sebaiknya dihindari ya. Bagaimana dengan sajadah? Nah ini. Bapak Ibu hafizakumullah, di dalam hadis yang menunjukkan tidak sukanya Rasulullah dipakai korden yang bergambar karena itu mengganggu sholat beliau, disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengulang sholat beliau. Saya ulangi. Sholatnya Rasulullah waktu itu tidak diulang. Itu menunjukkan sholatnya sah. Ya, jadi cuma kekhusyukannya berkurang, betul? Dan ini menjadi memang sesuatu yang berbeda antara kekhusyukan sholat dengan kesempurnaan syarat rukun. Kan kemarin kita bahas ada 3, nggih. Masih ingat kemarin saya bahwa dalam Al-Quran sholat itu harus memenuhi 3 hal. Walladzina ala sholatihi, yang pertama yuhafizun, ya. Yuhafizun walladzina ala sholawatihim yuhafizun. Harus betul menjaga syaratnya, menjaga rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, betul? Yang kedua sholat itu walladzina ala sholatihim daimun, acek ya, continue terus. Nah, yang ketiga walladzina ala sholatihim khosyi'un ya, di surat Al-Mu'minun itu khusyuk. Jadi di Al-Qur'an dibedakan memang antara yang kesempurnaan syarat rukun yuhafizun dengan yang khusyuk. Dan yang poin gambar tadi itu termasuk poin yang bisa mengurangi kekhusyukan. Termasuk sajadah. Saya termasuk yang sulit khusyuk biasanya kalau ada karpet atau sajadah ada gambarnya. Dan ini saya pernah mendapati ya. Hati-hati dengan sajadah-sajadah atau karpet-karpet yang mohon maaf ya, yang made in China. Mohon maaf ya, saya sebutkan, saya dulu pernah dapat pemberian dari jamaah, Ustaz ini tolong dipakai di imaman. Karena waktu itu saya ketua takmir ya, saya pakai sekali, saya sih nggak khusyuk. Ternyata motifnya itu kayak motif kayak kera, monyet gini. Loh, habis sholat saya ketemu dengan ketua takmir, saya sampaikan, ini mohon maaf, tak foto jebret, tak tunjukkan. Ini gambar apa? Saya katakan ini kayak gambar monyet ini. Iya. Nah, ini ada di imaman ya, sajadah di imam, di mimbar sholatnya imam itu. Yes, dilepas saja Sadil. Ya kita lepas. Tapi kalau coba pilih-pilih yang mungkin motif kotak-kotak masih bisa, atau syukur-syukur polos. Karena kotak-kotak bagi sebagian orang itu juga bikin pusing juga. Kalau mungkin pilih yang polos, ya. Semuanya, ya. Ini umum sekali. Kita kan Allah Akbar, Ka'bah di situ menaranya, enggak. Ya. Iya, masya Allah. Iya, kok nggak ada Zam-Zam Towernya ya? Tambah kemana-mana. Ya, kalaupun ya gitu, kalau memang harus pakai sajadah atau pakai surban atau pakai alas ya, intinya kalau bisa alasnya adalah yang polos. Itu lebih kita prioritaskan ya. Ada lagi mungkin tadi yang online monggo dibacakan yang online. Ada barang yang apa harus mandi atau cukup bila saja sampai bersih. Dan kedua, pada saat sholat ternyata masih ada barang bekas yang kita beritahu saat itu selesai sholat. Kita harus mengulang sholat kita. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama tentang bekam ya, ini salah satu syariat yang sangat mulia sekali, dan Rasulullah mengatakan bahwa
kesehatan ya, obat penyakit itu ada di 3 ya, minum madu, bekam, dan kai. Tapi aku mengharamkan kai. Itu yang pertama, bahwa bekam itu salah satu sunnah dalam Islam, dan insya Allah akan diprogramkan oleh posku. Yang kedua, dalam prakteknya bekam itu memang ada darah yang keluar dari anggota tubuh kita yang dibekam, ya. Tentu itu najis karena darah, sebagaimana sudah kita pelajari, adalah salah satu najis yang kalau dia ada harus kita sucikan seperti itu. Ya. Bagaimana jika itu sisanya, ya sedikit atau seperti apa? Ya. Maka saya berikan solusi dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, hafizahullah, saya berikan solusi. Ini termasuk saya praktekkan. Alhamdulillah saya diberi Allah Ta'ala kemudahan bisa istiqomah berbekam ya, 2 bulan atau 3 bulan sekali. Saya pilih jam-jam yang agak jauh dengan jam sholat. Biasanya pada Isya atau pada zuhur langsung, seperti itu. Jadi jam-jam yang sekiranya selesai selesai bekam dengan jam sholat itu masih ada renggang minimal 1 jam. Karena rata-rata tukang bekam saya itu mesti, saya sudah berbekam ke berbagai pembekam itu, semuanya menyatakan usahakan jangan kena air dulu seperti itu. Ya, karena pori-porinya masih masih terbuka dan biar menutup dulu dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya itu paling sering kalau baru bekam itu biasanya malam pada Isya. Sehingga jaraknya dengan sholat subuh itu kan sekian jam, dengan asumsi subuh itu bisa mandi dan sudah mampet ya kalau bahasa Jawa ya, sudah mampet. Jadi ini dulu yang saya sampaikan. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mengamalkan sunnah bekam, pilih jam-jam yang jarak antara proses bekam dengan jarak sholat agak lama. Jangan nanti kita bekam jam 11 itu atau setengah 11. Nanti jam 11 selesai atau 10 menit adzan masih nerocos ya, kadang-kadang masih ada sedikit ya. Iya. Kalaupun harus, nah ini entah karena antri, ini mumpung ada bekam gratis nih gitu ya, antri gitu, sehingga baru 5 menit atau 10 menit kita selesai bekam sudah adzan ya, dan kita ingin mengejar sholat berjamaah. Bagaimana Ustaz ini? Bagaimana darah karena masih ada sedikit-sedikit ya. Ya, wallahu taala alam ya. Ya kita bersihkan seininya, semaksimalnya. Kemudian kalau meskipun ada netes, insya Allah dimaafkan ya. Cuma masalah ini. Jadi bahwa darah, ayo saya tanya sekarang, itu najisnya termasuk najis berat yang harus dicucikan 7 kali, salah satunya dengan tanah, waladho ya istilahnya, atau mutawasit itu level sedang, cukup dibasuh sampai bersih, nggak kelihatan, nggak ada unsur bau, rasa dan warnanya sudah hilang, atau cukup dicipratkan air saja. Ini masuk darah, bekam masuk mana? Sedang ya, mutawasit. Baik. Darah sedang, cara mensucikannya kan harus dibasuh. Dibasuh sampai hilang bau, rasa dan. Nah, wallahu alam, kalau cuma diusap dengan kapas atau tisu, itu kalau dalam madzhab Syafi'i belum sempurna. Ya, karena harus berbasuh ya. Harus dibasuh. Maka kalau namanya dibasuh ya mandi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Maka ini yang ini. Meskipun mungkin ada, Ustaz, ini kan tisu ini kan juga sudah hilang, apalagi sudah ada disinfektannya macam-macam. Ya, monggo. Tapi untuk kesempurnaan dan dalam teksnya itu adalah dibasuh memang. Ya, dibasuh. Jadi lagi-lagi ini untuk kehati-hatian ya. Tapi kalau memang dalam kondisi cukup dilap dengan tisu basah ya monggo ya. Atau biasanya kan dikasih minyak zaitun atau minyak but atau apa di bekas bekamnya itu. Itu saya kira. Jadi kalaupun mendekati waktu sholat ya diusap sampai betul-betul bersih. Nah ternyata masih ada rembesan dikit-dikit, insya Allah dimaafkan. Ya, insya Allah seperti dimaafkan. Ya, saya jadikan acuan ya ini hadis
bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah sholat ya setelah beliau perang ya, sudah diperban macam-macam, dia tetap sholat di mana darah masih ada sedikit netes. Jadi ya sudah nggak bisa lagi gimana? Atau, nah ini ada solusi berikutnya, atau coba diundur sholatnya. Kalau jenengan termasuk saya khawatir nggak sah, sudah ya diundur aja. Kalaupun bekamnya selesai jam 11:30 misalkan, ya 11:30, di mana si pembekam 1 jam jangan kena air dulu, misalkan, biar sempurna penutupan pembuluh darahnya dan seterusnya. Ya kita undur, terpaksa diundur. Sholatnya 12:30 misalkan. Sebelum sholat mandi dulu, bersih, baru sholat. Kan juga tetap sah. Cuma nggak dapat afdhaliyah, keutamaan di awal waktu, betul? Seperti itu. Ya, yang jelas jangan sampai sudah zuhur 12:30 bekam. Ini sholat durung, ya jangan. Sholat dulu aja, sholat dulu. Ya, sehingga nanti masih ada cukup waktu untuk mengeringkan bagian-bagian anggota tubuh yang dibekam, sehingga untuk sholat asarnya itu masih sudah cukup waktu untuk toharoh dengan sempurna. Wallahu ta'ala itu mungkin saya lebih pada solusi ya, mungkin tidak fokus ke hukumnya, mungkin lebih pada solusi. Solusi pertama, bekamnya dimajukan sekiranya ada space yang cukup untuk waktu sholat terakhir. Yang kedua, ya kalau memang harus tepat ya, saya lebih memilih sholatnya diundur, ya diundur setengah jam atau 1 jam, tapi toharoh kita betul-betul sempurna, sudah nggak keluar lagi, Pak. Ya. Wallahu ta'ala mungkin itu pertanyaan dari beliau. Ada yang lain mungkin? Yang gimana tadi? Keluar darah? Apa harus baru ketahuan pas selesai sholat? Iya. Jadi, dalam pembahasan toharoh memang ada darah-darah yang ma'fu istilahnya, darah-darah yang dimaafkan, najis tapi dimaafkan. Ya tadi darah, misalkan jerawat tapi sedikit, ya darah digigit nyamuk tapi sedikit, misalkan ini itu dimaafkan. Ya, tapi kalau darah itu banyak, misalkan kita itu kan sampai kalau Jawa itu meleleh ya, ndelendeng nah itu netes itu secara fatal, ya. Tapi dalam kondisi yang sangat darurat, nggak bisa Ustaz. Ini meskipun diperban tetap darah keluar. Misalkan darah kita terlalu encer ya, kekurangan zat pembekuh darah, sudah diperban tapi masih keluar, ya sudah, sholat apa adanya itu. Tapi jika sholat tiba-tiba kecipratan najis atau darah, ya sudah, batal, ya kita mengulang. Tapi jika sedikit ya, darah itu yang keluar, insya Allah dimaafkan, ya. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu jawaban kami. Ada yang lain? Oke, moga Pak Aris. Yang suci tadi. Yang saya tanyakan tentang kotoran cicak. Karena kalau di masjid di kota-kota bersih mungkin jarang ya. Kalau di desa itu kan banyak. Ketika kita sholat, tiba-tiba tadi ada cicak buang kotoran di bawah kita itu tidak akan kita sebenarnya benar. Kalau kampung mungkin kita bisa kalau asal, tapi kalau posisi kita imam gimana? Soalnya saya dulu pernah ketika imami, ya mungkin karena ada yang lain saya imami, bilangnya cuma 2 orang. Ada kotoran cicak, akhirnya saya akhirnya saya geser kan, tidak pas. Barakallahu fiik Pak Aris. Ada spidol mungkin ya. Jadi Bapak Ibu hafizakumullah, ini betul, ini jazakallahu khairan sudah diingatkan. Saya tadi mau menjelaskan ini. Jadi syarat nomor 3 untuk sholat kita adalah wal wuqufu ala makanin thahir, berdiri pada tempat yang suci. Oke, jazakallahu khairan. Taruhlah ini sajadah kita. Nah, ini tempat kaki kita, kayak gini misalkan. Ini nanti mungkin tempat lutut kita. Mungkin ini tempat tangan kita, ini dahi kita di sini mungkin.
Ini tempat tangan kita. Ya, ini biasanya kalau kita pakai sarung ya, biasanya di sini daerah yang juga terkena sarung kita. Nah, pastikan minimal yang ini, daerah-daerah ini aman dari najis, minimal ini. Ya. Kalau tiba-tiba ada waktu kita berdiri ya, tiba-tiba ada, mohon maaf tadi pertanyaan baris, kotoran cicak di sini, cepluk, kotoran cicak di sini, sah nggak sholat kita? Sah, asalkan baju kita nggak ngelawer. Apa ngelawer itu? Waduh ae. Klengsre. Menjuntai ya. Baju kita menjuntai ke sini, batal. Ya. Atau mau pakai surban kan? Wih, surban rek. Ngelembre nang sini, batal. Ya. Jangan sajadah. Ternyata di sini ada telek. Kalau kita termasuk madhab telek PT najis ya, sepakat? Ya, ya madhab, karena madhab Syafi'i najis. Kalau madhab yang ini ada yang nggak najis soalnya. Ya, sini ada di sini, batal nggak? Kalau Enggak. Ya, termasuk nah ini, Ustadz, saya sholat di tempat yang banyak najisnya. Oke, terus bagaimana caranya? Tutupi aja jangan terpal jawret. Kita sholat di atas terpalnya. Kan ini suci nih sudah. Di sini banyak telek nih, banyak kotoran. Nah, kita jabret sudah. Nah, ini termasuk solusi nih. Nah, makanya saya lebih cenderung fikih solutif ya. Bagaimana solusinya Ustaz? Kita sholat di mana? Musola ya di desa biasanya banyak kotoran cicak ya. Lebih aman bawa sajadah memang. Sajadah di rumah untuk menutupi ini. Jangan-jangan di bekas apa ini? Tempat sujud kita ini ada kotoran cicak yang terkadang jika sudah 1 hari 2 hari itu kering, oleh takmir musola cukup disapu aja, reng. Ya. Padahal dalam pembahasan fikih kita kemarin nggak cukup. Masih ingat istilah najis hukmi dan najis aini? Masih ingat? Apa itu najis aini? Apa najis hukmi? Najis aini apa? Najis masih ada kelihatan, teleknya itu kelihatan. Telek ceceknya kelihatan, kelihatan. Itu aini kelihatan. Nanti dapat 1 hari 2 hari kering, ini telek cecak. Oleh tukang sapu, cuma disapu aja, cereng di penempah. Terus gak ketok, terus gak ada. Ini sudah suci atau masih najis? Halo? Najis, tapi sudah bukan aini lagi. Najis hukmi. Najisnya masih hukmi. Ain najisnya nggak ada nih. Teleknya masih cepluk di sini. Cepluk nggak, masih ada. Sudah nggak ada nih. Sama tukang sapu disapu. Breng. Secara aini memang nggak najis, tapi secara hukmi tetap najis. Karena harus dengan air. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini untuk yang saya tahu di madzhab Syafi'i seperti itu. Jadi seperti itu ya. Tadi saya fikih solutif. Cuma saran saya bawa sajadah jangan lebar-lebar. Biasanya kalau membawa sajadah lebar, apalagi kita bawa sajadah yang habis dari umroh haji itu biasanya sajadahnya gede-gede kan, khas untuk standar ukuran orang Arab ya mungkin. Itu biasanya membuat soft sholat itu nggak rapat. Kita membawa sajadah ukuran yang segini, tetangga kita juga segini, dibeber. Ya. Biasanya ada jarak segini tuh antara kita dengan tetangga kita sholat itu. Karena semuanya pada mengacu pada sajadahnya. Pilih sajadah yang kecil, ya, yang sekiranya cukuplah untuk badan kita. Ya. Atau kalau bawa surban digelar seukuran tubuh kita aja. Jadi kalau tubuh kita segini, ya sajadahnya nggak perlu selebar inilah. Dipangkas segini, ya dipangkas segini. Ini kalau mungkin di rumah kita sholat sendirian, oke, mangga seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau sholat di masjid, apalagi yang tidak menerapkan social distancing, ya, mending bawa sajadah yang kecil. Ya. Tapi kalau masjid itu menerapkan jarak itu ya, dan nggak ada masjid kita harus sholat di situ ya sudah, bawa jarak sini nggak masalah. Ini ya nanti tambahan untuk
bab masalah sajadah. Jadi mungkin satu tadi bahwa sajadah itu jangan yang bergambar, diusahakan menghindari yang bergambar, ya. Karena kata Nabi itu bisa mengurangi kehusyukan. Yang kedua, kalau ke masjid dan masjidnya menerapkan sholat jamaah yang standar sesuai dengan protokol syariat sholat, yaitu harus softnya rapat, itu bawa sajadah yang kecil, nggak lebar. Kalaupun kita bawa lebar, ditekuk itu lebih ini. Ditekuk yang sekiranya antar kita dengan jamaah sebelah itu nggak ada junggang yang terlalu lebar ya. Ini insya Allah mungkin tambahan ya. Jazakallah khairan tadi Pak Haris yang tanya masalah sedikit. Baik, ada lagi mungkin? Ya Pak Haris. Karena di dalamnya itu masih ada, adanya masih ada takbir, terus geser. Jika Ustaz, kita lagi takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, ternyata pas di tangan, misalkan di sini, tangan atau di podi Anda ini ada teleknya, Ustaz. Kalau masih di sini masih bisa dihindari Pak Arif di bagian ini. Tapi bagaimana kalau pas di batuk di kepala? Kan nanti di bab pembahasan tentang syarat sujud itu kan ini harus nempel, termasuk ini terus nempel. Ya, berarti dikira-kira. Tapi kalau teleknya itu di sini, tes gitu ya, blub ini, wah ini pasti nanti kalau pas sujud kena ke mukena atau ke sarung kita. Kita batalkan diri, cari tempat yang lain aja lebih aman. Ya, ya seperti itu. Tapi jika masih di sini kita masih bisa menghindar ya. Ini mungkin agak keluar sedikit atau mundur bisa ya. Allah alam mungkin itu. Oke, jazakallahu khairan Pak Arif. Oke, tadi Pak Anang. Ini Ustaz, kalau sholat tempatnya tidak rata. Sholat tempat tidak rata. Ya. Kadang kalau pas Jumatan nggak nemu tempat itu ada yang sholat di tangga. Ya. Terus ada juga mungkin orang sholat di atas kasur yang dia jadi nggak rata, itu bagaimana? Ya. Wallahu ta'ala alam ya, yang saya tahu. Jadi ada pertanyaan nih Bapak Ibu di rumah, mungkin tidak dengar. Jadi ada pertanyaan dari Pak Anang. Ustaz, bagaimana kalau kita sholat di tempat yang tidak rata, ya, yang bergerigi lah atau bergelombang, ya. Ini bagaimana hukumnya? Jadi yang pertama, wallahu alam, sholatnya Rasulullah dan para sahabat dulu itu saya pernah dapatkan riwayat itu di atas pasir memang. Jadi Masjid Nabawi dulu ya memang pasir ya, bukan porselen atau apa ya, granit atau keramik kayak hari ini ya. Jadi seperti itu. Sehingga beberapa kali kedapatan di dahi, di bagian-bagian sholatnya para sahabat ini ada bekas debu dan yang lain-lain ya, karena memang sholatnya di atas seperti itu ya, di atas mungkin tanah padang pasir seperti itu. Bagaimana dengan, sehingga peluang untuk tidak seluruh anggota tubuh nempel itu sangat memungkinkan ya. Kalau dulu guru saya menyampaikan kalau masih bisa dihindari, dihindari. Kalau masih bisa dihindari, dihindari ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah nggak bisa ya sudah, bagaimana lagi ya. Mungkin kalau bergeriginya nggak terlalu signifikan ya. Misalkan gerigi kecil-kecil kan ada sekarang jenis tegel atau keramik itu geriginya kecil-kecil ya. Yang sekiranya ketika kita gini ya masih mayoritas telapak tangan kita ini nempel ya. Tapi jika geriginya besar-besar ada kan jenis belendut ya, ini mungkin sebaiknya dihindari. Karena juga mungkin sakit ya, lancip, sakit. Dan ada sebagian ini kurang sempurna secara ini. Intinya dihindari aja. Hindari aja. Ya, sholat di tempat yang bergerigi. Cari yang lapang, yang halus, yang sekiranya nanti itu tidak mengurangi kekhusyukan sholat. Nanti sholat yang bergerigi, celekit itu ya, sehingga nanti mungkin sholat kita juga kurang maksimal. Ya, wallahu alam. Yang lain cukup nggih. Jadi ini tadi beberapa catatan ya. Yang pertama, suci badan
dari hadas dan najis, sehingga ketika di tengah-tengah sholat tiba-tiba kita kena najis, jadi batal sholat kita. Ya, di tengah-tengah sholat apa udun itu bahasa Indonesianya? Bisul ya, jebrot ya, meletus bisul kita. Darahnya meleleh banyak apa meleleh? Bukan bahasa Indonesianya. Mengalir ya, deras itu ya. Ya kan di pantat ya, di pantat. Di mana kok ada darah mengalir. Ternyata udun. Kita sudah miring-miring itu ya, miring-miring sholatnya. Meletus juga apa itu? Udun kita ya batal najis ya. Iya. Ini jika di tengah-tengah kena najis ya batal. Atau di tengah-tengah sholat tiba-tiba apa kentut atau ibu-ibu hamil dia hacing itu, kemudian pipis sedikit najis tuh batal sholatnya ya. Kemudian satrul aurah, menutup aurat ya dengan pakaian yang suci ini sama. Jika tiba-tiba di tengah-tengah sholat aurat kita terbuka ya batal. Atau tiba-tiba di antara baju kita itu tiba-tiba kena najis ya batal ya. Dan yang ketiga, wal wuqufu ala makanin thahir, berdiri di tempat yang suci. Maka kita juga harus perhatikan ini. Maka tadi di antara solusi jika kita familiar, nah ini musola tempat saya sholat ini atau masjid tempat sholat ini apa takmirnya kurang begitu perhatian terkait dengan najis ya, mending bawa sajadah, surban sajadah ya, sajadah. Kalau surban itu bisa bolak-balik soalnya. Hari ini dia sebagai terasa di bawah, besok jadi taruh di atas. Hari ini menutupi najis, besok dibalik najisnya malah kena kita ya. Jadi kalau surban itu memang bukan untuk alas ya. Surban itu untuk apa imamah ya. Nah, kalaupun jadi sebagai alas untuk ini ya, kalau untuk satu kali pakai menutup najis, nanti pulang harus dicuci. Karena kalau sekali pakai surban jebleb pasang gitu ya, dilipat, sering ya, najisnya pindah-pindah. Awalnya satu titik dilipat jadi 4, jadi 4 tempat. Jadi kalaupun bawa apa itu surban untuk najis ya sekali pakai berarti. Habis pulang sholat harus dicuci untuk dipakai berikut. Kalau pakai sajadah itu lebih diutamakan, tapi usahakan sajadahnya kalau jamaah di masjid tidak terlalu lebar. Kemudian pilih yang tidak motif Masjidil Haram, apalagi motif tadi ya kucing, monyet dan seterusnya ya. Baik. Kemudian berdiri di tempat yang suci tadi, pilih tempat-tempat suci. Mungkin untuk pembahasan kita di malam hari ini, semoga Allah berikan keberkahan dan manfaat dan untuk kita semuanya. Dan lagi-lagi ini tanggung jawab qawamah kita, harus kita ajarkan kepada istri kita, ya bapak-bapak, kita ajarkan kepada anak kita sebagai bentuk qawamah kita. Karena kita punya ilmunya ini, ya ilmu tentang yang lain belum. Ya kita karena kita ilmunya dapat sedikit-sedikit, ya kita sedikit-sedikit nanti dipraktekkan ke istri kita, ke anak kita seperti itu insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah manfaatkan, Allah berkahi majelis kita dan Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkannya. Okay? Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, ada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.